Salam sejahtera untuk Sobat Iklim dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini Sobat Iklim semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat untuk kita mengikuti bincang iklim pada siang hari ini. Bersama saya Dian Rahmawati akan memandu acara bincang iklim pada siang hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di studio yang kita siarkan secara live dari Studio 2 di Jalan Timur Raya, Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, bersama narasumber nasional juga yang hadir bersama kita melalui saluran Zoom dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sobat Iklim, setelah pada episode sebelumnya yang kita siarkan dari Studio 1 di Kota Palembang, kita membahas tentang perhutanan sosial dan juga sebagai salah satu solusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Maka pada episode pertama ini kita bertemakan bila pertumbuhan berdaya, dapatkah ketahanan iklim tercipta? Nah, dua topik ini mungkin menurut Sobat Iklim sudah tidak asing lagi karena sudah sering menjadi bahasan dalam beberapa dekade terakhir. Namun pertanyaannya, apakah kaitannya antara perempuan berdaya atau pemberdayaan perempuan dengan ketahanan iklim? Mungkin Sobat Iklim juga bertanya, apakah antara perempuan berdaya atau pemberdayaan perempuan dengan ketahanan iklim ini bila saling terkait dapat menjadi sebuah solusi yang nanti menjadi sebuah solusi bagi ketahanan iklim di sekitar kita. Nah, pertanyaan ini tentunya akan kita cari jawabannya secara bersama-sama bersama narasumber-narasumber yang telah hadir di sini dan juga melalui Zoom. Namun sebelum lebih lanjut kita berkenalan dengan para narasumber, perlu saya informasikan kepada Sobat Iklim bahwa acara Bincang Iklim ini juga menyediakan e-sertifikat yang nantinya akan dibagikan oleh panitia kepada Sobat Iklim beberapa waktu setelah acara ini berlangsung. Kurang lebih ada 2 minggu waktunya nanti kita akan berikan dan kita kirimkan sertifikat yang Sobat Iklim dapatkan apabila Sobat Iklim mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Selain itu, Sobat Iklim juga dalam diskusi ini bisa berpartisipasi secara langsung melalui chat box dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Sobat Iklim melalui chat Zoom yang tersedia dan juga melalui aplikasi slido.com yang nantinya akan kita tampilkan bersama-sama di layar. Baik, Sobat Iklim semua, sebelum kita berkenalan satu persatu dengan narasumber pada episode pertama ini, mari kita saksikan sejenak video pengantar berikut ini. Jangan tune out, tetap tune in di Bincang Iklim. Ekstrim seperti kekeringan dan banjir semakin sering terjadi dan intensitasnya meningkat. Hal ini turut menciptakan situasi yang rentan. Situasi yang rentan itu diperparah oleh ketimpangan gender dan ketidakadilan. Perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan oleh ketimpangan akses, beban domestik berlebihan, dan kemiskinan. Sebuah inisiatif di Desa Neke, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, percaya bahwa pemberdayaan perempuan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi tantangan iklim. Skol Dive Nekamese atau Sekolah Perempuan Neke mendorong perempuan untuk menjadi agen yang berdaya dan mendukung ketahanan iklim masyarakat. Saya menginisiasi pembentukan Skol Dive Nekamese di Desa Neke karena saya menyaksikan banyak perempuan dan anak-anak mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis termasuk kekerasan penelantaran. Hal ini disebabkan karena ada banyak laki-laki yang setelah menikah meninggalkan istri dan anak-anaknya pergi bekerja keluar, baik bekerja secara ilegal maupun bekerja secara legal. Mereka pergi bekerja dengan asumsi bahwa di tanah mereka tidak ada kehidupan, di negeri orang yang ada kehidupan. Di Skol Dive Nekamese, kami mengajari ibu-ibu meningkatkan kapasitas mereka. Kami mendorong mereka untuk memanfaatkan pekarangan mereka dengan menanam sayur-sayuran dan mengolahnya bagi kebutuhan keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga mereka. Kami juga mendorong mereka untuk mengelola pangan lokal, ubi, pisang, asam, kelapa,
jagung untuk menjadi produk yang punya nilai jual yang tinggi. Dengan demikian, maka perempuan-perempuan di desa punya resiliensi yang baik, juga bisa mempengaruhi suami dan anak-anak mereka untuk tetap hidup sejahtera dalam keluarga mereka. Banyak perempuan tertolong, banyak anak-anak tertolong, dan kami juga menekan banyak angka buruh migran, juga termasuk angka kekerasan. Yang saya rasakan dalam keluarga saya, yaitu dulu kami sebagai perempuan, kami tidak bisa berbicara di depan. Tapi mulai sekolah perempuan, kami sebagai mama-mama, kami sudah bisa berada di depan untuk bisa berbicara di depan. Dan kami juga sebagai perempuan, kami bisa menjadi pemimpin. Dulu itu pekerjaan laki-laki itu biasa di kebun. Sedangkan kami mama-mama, kami biasa di dapur. Tapi sekarang kan sudah ada sekolah perempuan, bapak-bapak juga bisa di dalam rumah, di dalam dapur. Kami perempuan juga kami bisa bekerja di kebun. Sebelum mengikuti sekolah perempuan, kami di sini atau saya sendiri belum mengenal kebun pekarangan. Di sini yang kami lakukan adalah menanti saat musim hujan baru lahan-lahan itu ditanami dengan jagung, ubi. Nah, setelah mengikuti sekolah perempuan, kami mulai diajarkan dengan membuat kebun pekarangan. Nah, di situ ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman. Di situ ada tanaman yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ada juga yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya dipakai untuk menambah ekonomi keluarga. Bisa dipakai untuk menjual, menambah penghasilan dalam keluarga, terutama gizi dalam keluarga. Sebelum kami mengikuti dalam sekolah perempuan ini, kami berpikir bahwa di dalam dapur itu hanya mama-mama. Tetapi setelah kami mengikuti sekolah perempuan ini, perubahan yang kami alami adalah kami ada bersama-sama, yaitu di dapur juga kami sama-sama, kami masak bersama-sama, mencuci piring dan menyapu. Bahkan mengurus anak-anak, tidak hanya mama-mama tetapi termasuk kami bapak-bapak. Dan dampak yang kami alami adalah pekerjaan yang kami pikir sangat berat itu sangat mudah dan ringan karena kami di dalam rumah kami bekerja bersama-sama, baik kami bapak-bapak dan mama-mama dan anak-anak. Sekolah Perempuan Neke menawarkan diri sebagai salah satu model pemberdayaan perempuan untuk mengatasi tantangan iklim. Namun, benarkah bila perempuan berdaya, ketahanan iklim dapat tercipta? Ya, Sobat Iklim sekalian, telah hadir di studio narasumber utama kita dan juga narasumber penanggap yang juga hadir di studio dan juga hadir melalui sambungan Zoom. Dan kita akan berkenalan satu persatu dengan narasumber kita pada episode pertama ini. Dalam video tadi baru saja kita saksikan telah ditampilkan Skol Bive Nekamese atau Sekolah Perempuan Nekamese, sebuah sekolah perempuan yang mencoba mengatasi tantangan iklim dengan melakukan pemberdayaan perempuan bagi perempuan-perempuan di desanya. Nah, dari tampilan video tadi, salah satu aktor telah hadir di sini, di studio bersama kami. Di samping saya ada Ibu Yanti Nomnava. Beliau adalah fasilitator dan sekaligus ketua kelas dari Skol Bive Nekamese atau Sekolah Perempuan Nekamese, yang baru saja siang kemarin di wisuda ya Bu ya, bersama rekan-rekan lainnya. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mbak Dian. Gimana wisudanya kemarin? Lancar Ibu? Lancar, puji Tuhan lancar. Syukur lancar ya Bu ya. Ya, kemudian selain Ibu Yanti, di sini juga sudah hadir Ibu Filpin Tanioterik. Selamat siang Ibu. Selamat siang, salam buat sahabat-sahabat iklim dimanapun mereka berada. Ya, selamat siang Ibu. Beliau adalah Wakil Direktur dari Sanggar Suara Perempuan di Nusa Tenggara Timur, di mana yayasan ini berfungsi untuk memberikan pelayanan, kemudian mediasi, juga fasilitasi, dan melakukan pendampingan dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan, serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat marginal di Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya ada narasumber penanggap yang juga telah hadir bersama kita di sini. Yang pertama saya sapa dulu Mbak Ratna Sari. Selamat siang Mbak Ratna. Selamat siang Mbak Dian, selamat siang Sobat Iklim semuanya. Ya, Mbak Ratna merupakan Landscape dan Livelihood Core Gender Specialist dari Ikraf Indonesia yang tentunya sudah malang melintang ke berbagai daerah di Indonesia melalui program-program Ikraf ya Mbak Ratna ya. Dan di sudut sana ada Bapak yang ganteng sendiri di antara ibu-ibu yang hadir di sini. Ada Bapak Ardi Abenu. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Sobat Iklim di mana saja berada. Terima kasih Bapak. Kemudian last but not least ada narasumber kita yang hadir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau adalah Ibu Firni Budi Arifanti, peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PREBRIN, yang hadir bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat siang Ibu Firni, apa kabar Ibu? Selamat siang Mbak Dian dan Sobat Iklim semua. Baik, saya ikut dari Bogor, mohon izin. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Ya, Sobat Iklim semua, sudah kita perkenalkan satu persatu narasumber yang hadir di sini dan langsung saja kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing-sharing cerita yang ingin didengar oleh sobat-sobat iklim dimanapun mereka berada. Dan akan saya mulai dengan Ibu Yanti. Ya. Mungkin Ibu Yanti di video tadi Bu adalah profil sekolah di mana Ibu Yanti beraktivitas. Di pengantar tadi Bapak Pendeta Sepri sebagai pembina dari sekolah perempuan menyebutkan bahwa banyak perempuan di Desa Neke itu mengalami kekerasan akibat dari kondisi sosial ekonomi dan juga lingkungan yang mungkin sulit untuk menghasilkan penghidupan. Maka apakah Ibu Yanti juga sebagai salah satu bagian dari sekolah Nekamese ini juga pernah mengalaminya dan dalam situasi apa Ibu pernah mengalami hal-hal tersebut? Baik, saya akan menjelaskan sedikit bahwa apa yang disampaikan oleh video tadi itu saya juga pernah mengalaminya. Jadi saya ini termasuk salah satu korban ingkar janji menikah. Oh, Ya, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan yaitu penelantaran. Jadi ketika saya bertemu dengan pemuda tersebut, lalu dalam tahap perkenalan, kemudian ke tahap pertunangan. Nah, setelah itu kembali untuk mempersiapkan biaya, baru kembali lagi untuk acara pernikahan. Nah, setelah itu ditunggu-tunggu tidak kembali lagi sampai dengan hari ini. Jadi yang saya alami tersebut mungkin itu sebagai salah satu kekerasan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim juga, karena apa demikian Bu? ya, karena di Desa Neke itu tanahnya kurang tidak subur, lalu ya tandus, tidak subur, lalu berkaitan juga dengan kemarau yang panjang, lalu air juga kering, mata-mata air kering. Lalu kami di Desa Neke itu untuk sumber air bersih itu kami beli dari niki-niki. Oh, Jadi mungkin itu juga yang mempengaruhi sehingga adanya tekanan ekonomi. oh baik. Iya. Jadi kondisi lingkungan yang sulit gitu ya Bu ya untuk Iya. menghasilkan penghidupan, Iya. akhirnya memberikan tekanan ekonomi, terus berakibat pada Ibu kemudian ditelantarkan oleh Iya. suami Iya. seperti itu ya Bu. Iya. Nah, dari peristiwa itu kemudian Ibu kan mengikuti bergabung di sekolah perempuan, Iya. Kolbive Nekamese, Iya. yang dibina oleh Bapak Pendeta Sepri. Di sekolah ini apa saja yang Ibu pelajari dan apa Ibu dapatkan? Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit kepada Sobat Iklim. Ya, yang dipelajari pada sekolah perempuan itu ada banyak hal. Ada banyak hal. Yang pertama itu gender. Gender yang di dalamnya ada
seks, kemudian ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender, kemudian ada kekerasan, lalu kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian ada kesehatan masyarakat, di dalamnya juga ada tentang lingkungan hidup, lalu melatih kami sebagai perempuan bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Bagaimana mengelola potensi yang ada di desa untuk menjadi sumber penghasilan bagi keluarga. Nah, bukan hanya teori saja yang diberikan, tapi ada juga praktek-praktek yang kami laksanakan di sana, dan hasil yang kami peroleh itu sudah dipakai, baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk ekonomi keluarga. Apa yang Ibu hasilkan, misalnya apa yang dikelola dari yang Ibu sampaikan tadi? Oh iya, yang potensi yang ada di desa itu yang kami kelola sendiri. Misalnya ada pisang, ada ubi, ada jagung, ada kelapa, dan asam. Nah, di situ pisang itu kami kelola menjadi keripik pisang. Kemudian ubi itu menjadi keripik ubi. Lalu asam itu ada jus asam. Kemudian kelapa itu bukan hanya kopra, tapi juga bisa membuat minyak VCO dari kelapa. Oh, bagus sekali Ibu. Nah, Ibu tadi kan menyebutkan ada banyak potensi gitu ya yang dilakukan dan dipelajari di sekolah Skol Bive. Termasuk di dalamnya ada mengelola kebun ya Bu ya, kebun dapur. Kebun dapur. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit perubahan apa gitu yang Ibu alami dari apa yang sebelum Ibu mengikuti sekolah tersebut dan juga sesudah Ibu mengikuti sekolah perempuan ini. Ya, jadi perubahan yang dialami sebelum mengikuti sekolah perempuan, misalnya pisang ini kalau dijual 1 tandan itu harganya 50.000 saja. Tetapi setelah mengikuti sekolah perempuan dan diajarkan berbagai ilmu bahkan prakteknya, kami pisang itu bisa menghasilkan ratusan ribu. Oh. Iya, karena dipilah menjadi keripik, berbagai macam keripik. Kalau kebun dapurnya gimana Bu? Bagaimana Ibu mengelola dari kebun-kebun yang dipelajari itu? Iya, terima kasih. Kalau kebun dapur itu, jadi untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu tidak lagi datang ke niki-niki, tapi ketika diperlukan langsung ambil saja dari kebun yang ada. Bagus sekali. Iya, kemudian sisanya bisa dipakai untuk dijual, jadi menambah ekonomi keluarga. Baik. Nah, itu banyak hal manfaat ya yang telah Ibu dapatkan, tapi kira-kira masih ada tantangan nggak Bu yang dihadapi oleh Ibu Yanti dan juga teman-teman lainnya di Skol Bive Neka Mese? Oh iya, tantangan sih pasti ada. Pasti ada karena yang untuk sekolah perempuan ini hanya ada kalau di situ di Desa Neke itu, kemudian ada desa-desa di sekitar itu kan mereka belum ada sekolah. Jadi tantangannya adalah ketika dalam forum-forum desa atau acara-acara penting, lalu perempuan unjuk tangan untuk berbicara di depan. Nah, pasti teman sesama perempuannya pasti ada yang mengejek, ada yang merasa aneh lah, begitu. Karena selama ini perempuan selalu di belakang, tidak pernah ada di depan. Mungkin itu sudah tantangannya. Baik Ibu. Ya, terima kasih ceritanya Ibu Yanti, menarik sekali. Saya akan beranjak ke Ibu Filpin. Beliau dari Sanggar Suara Perempuan. Iya, Ibu, dari apa yang diceritakan oleh Ibu Yanti tadi, menurut Ibu apakah ini juga terjadi di desa-desa lainnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan atau di NTT secara umum? Ya, baik, terkait dengan video dan apa yang disampaikan Ibu Yanti terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya kira di TTS dan skop NTT itu paling banyak terjadi. Saya mau bilang kalau di TTS dalam tahun 2023, kasus yang didampingi oleh Yayasan Sanggar Suara Perempuan, itu korban berasal dari 30 kecamatan, 20 desa, 30 kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di TTS, dan 20 desa, di mana itu korban dirujuk ke Yayasan Sanggar Suara Perempuan dengan jumlah kasus yang kami dampingi itu ada 166 kasus, dan paling banyak kasus itu kasus kekerasan seksual
dan paling banyak korban anak petani dengan pekerjaan adalah petani. Oh, begitu ya, Bu ya. Itu Ya, sebuah dan orang-orang yang terdekat dengan korban, baik itu ayah kandungnya, kemudian om, kemudian teman, pacar, ya paling banyak itu terjadi di TTS. Dan kalau kami juga punya kantor cabang di Kupang, ketika kami tahun 2023, itu kami menampingi 936 kasus, dan ada 559 kasus yang kami dampingi sampai tuntas. Ada sekian kasus yang kami belum tuntas, itu karena terkait dengan barang bukti, kemudian saksi, kemudian pelaku DPO, ya melarikan diri, dan ya saya kira bahwa dalam pendampingan korban, kami juga tidak ada bekerja sendiri. Kami bermitra dengan pemerintah, ada Dinas P3A, bermitra dengan Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum, Dispenduk Capil. Kita punya ada sistem layanan terpadu. Karena kami menyadari bahwa Yayasan Sanggar Suara Perempuan tidak bisa menangani sendiri. Jadi ketika korban membutuhkan layanan, kita merujuk sesuai kebutuhannya. Ketika dia membutuhkan layanan kesehatan karena korban datang dengan gangguan kesehatan yang sangat berat atau ringan, kami akan merujuknya ke rumah sakit ini. Baik. Ya. Kasus-kasus ini apakah terjadi dan diperparah dengan adanya relasi ketidakadilan gender misalnya, Ibu? Ya, saya kira kalau berbicara tentang gender, kita berbicara tentang relasi perempuan dan laki-laki, di mana ada peran-peran yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki. Namun dalam perjalanan, peran itu sebenarnya kalau kedua belah pihak, baik dia perempuan dan laki-laki, memahaminya tidak menjadi persoalan. Dia akan menjadi timpang atau ketidakadilan itu terjadi bila salah satu pihak merasa dirugikan. Ya, dia mendapat beban pekerjaan yang ganda, dia mendapat perlakuan tindakan kekerasan, kemudian dia mendapat pelabelan, kemudian dia stigma dan lain-lain. Maka disitulah ada relasi yang timpang, ataupun salah satu jenis kelamin itu lebih diutamakan. Oh, karena dia laki-laki, maka dia yang mendapat warisan. Nah, kalau di sini begitu, budaya patriarkinya sangat kuat, maka dalam hal pembagian warisan dan lain-lain itu menjadi haknya laki-laki. Apakah ini ada kaitannya juga, Bu, dengan situasi kerentanan akibat perubahan iklim? Menurut Ibu ada tidak? Ya, saya kira juga sangat erat kaitannya. Ketika terjadi perubahan iklim, kita melihat relasi dalam yang sudah timpang antara perempuan dan laki-laki, ketidakadilan, maka terjadi beban ganda yang dialami. Maka perempuan yang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan domestik, itu bagaimana ada persiapan pangan dalam keluarga, memasak, mencuci, mengurus anak, maka dia akan menjadi terbebani lagi dengan situasi perubahan iklim yang sangat-sangat ia rasakan. Jadi beban di atas beban. Ya, memang tadi dari video ada bapak-bapak menceritakan bahwa dia sudah bisa mencuci dan lain-lain. Saya kira itu satu perubahan, tapi jangan bersifat situasional. Ya, ketika biasanya kadang-kadang karena istri melahirkan, ada mau kegiatan dan lain-lain, maka bapak-bapak juga bilang, saya mencuci piring, saya memasak dan lain-lain. Tapi itu harus dimulai dari hatinya. Jadi dia sadar, memiliki kesadaran yang utuh, bukan hanya pura-pura dan semu, itu yang. Betul, Ibu. Nah, kalau menurut Ibu dari apa yang Ibu paparkan tadi, apakah dari Sanggar Suara Perempuan juga ada inisiatif-inisiatif, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk tidak hanya memberdayakan perempuan, Ibu, tapi juga agar berketahanan iklim? Apakah juga sudah ada hal yang dilakukan ke arah sana? Ya, saya kira bahwa ketika kita punya kegiatan penguatan kapasitas bagi kelompok-kelompok masyarakat, yaitu ada diskusi-diskusi tematik tentang isu-isu aktual yang terjadi dalam masyarakat. Nah, isu-isu aktual yang kita bahas itu terkait dengan bagaimana kita merubah cara pandang, pola pikir untuk laki-laki dan perempuan membangun relasi yang setara. Saya kira itu juga menuju kepada bagaimana supaya ketika ada perubahan iklim, laki-laki dan perempuan bertanggung jawab.
Betul. Iya. Kemudian juga ketika perubahan iklim itu sangat mengganggu kesehatan perempuan. Nah, kita juga ada tentang kesehatan reproduksi, tentang HIV/AIDS dan lain-lain. Karena ketika ada perubahan iklim, kemudian terjadi kekeringan, terjadi penurunan produksi pertanian, kemudian pendapatan rendah, dan mereka harus bermigrasi, tekanan dalam keluarga, maka terjadi kekerasan dalam rumah tangga, fisik, non-fisik, penelantaran, dan lain-lain. Maka saya kira bahwa perlu penguatan kapasitas, diskusi-diskusi itu berulang-ulang, karena berbicara tentang perubahan perilaku membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan itu kami melakukan itu. Kemudian juga untuk meningkatkan ketika kelompok-kelompok perempuan yang kami dampingi, mereka memang punya hasilnya kurang dan lain-lain. Kita juga ada pelatihan pengolahan pasca panen dan lain-lain. Kita pernah bermitra dengan dinas koperasi, bagaimana pelatihan tenun. Kami juga punya program untuk penguatan perempuan terkait dengan pengembangan keterampilan tenun. Ada di salah satu desa di Nandila, dan perempuan-perempuan tersebut bagaimana menyiapkan bahan tenun yang berkualitas sehingga ya di pasaran dia punya harga yang baik, melatih mereka untuk dari sisi motif dan lain-lain sehingga terima di pasaran begitu. Kemudian juga dan itu mereka menggunakan pewarna alam. Nah, ini sangat terkait dengan bagaimana menjaga kondisi alam di sekitar mereka, karena mereka juga sangat membutuhkan alam dan mereka hidup dari alam begitu. Baik, Ibu. Ya, menarik sekali, Ibu. Jadi sebenarnya sudah banyak kegiatan yang juga dilakukan untuk mencoba bagaimana bertahan dari perubahan-perubahan iklim yang terjadi gitu ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Filpin. Mungkin nanti akan kita sambung lagi dengan Ibu Filpin berikutnya. Saya akan beranjak dulu kepada Pak Ardi. Ya, Bapak, dari apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Yanti dan juga Ibu Filpin begitu ya Pak, sebagai berbagi cerita tentang kondisi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, dari DP3A sendiri bagaimana menjawab tantangan-tantangan dari hal-hal yang disebutkan atau diceritakan oleh dua narasumber kita tadi, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tia, Sobat Iklim di mana saja berada. Terima kasih dan menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yanti maupun juga dari Ibu Filpin. Yang pertama bahwa negara hadir untuk memberi kesejahteraan, kenyamanan, dan ketentraman bagi masyarakatnya. Nah, kehadiran negara itu ada pada seluruh organ pemerintah yang dibentuk dan ada di pusat sampai ke daerah. Dalam kaitan dengan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah, apalagi kondisi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri saat ini merupakan salah satu dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sangat luas. Dan akibat sangat luas ini, ada begitu banyak kompleksitas masalah yang dihadapi dan berkaitan dengan perubahan iklim. Untuk kondisi TTS, ya selama ini kita kenal dengan masalah-masalah kekeringan, kekurangan air di mana saja di sebagian besar wilayah, dan sudah dilakukan upaya-upaya melalui kolaborasi lintas sektor untuk penanganannya, dan memang semuanya akan bermuara pada kebanyakan yang mengalami dampaknya itu adalah perempuan dan anak yang sangat rentan. Nah, akibat itu, tahun ini, tahun 2024 ini bagi kami ini tahun pertama akibat dari dampak El Nino yang menyebabkan begitu besar perubahan iklim. Dan dari cerita tadi yang disampaikan, memang sudah ada upaya selama ini dilakukan oleh Pemda. Kami sangat berterima kasih untuk dukungan dari semua pihak, dari LSM, dari kemitraan, bahkan Ikraf dan SSP yang selama ini mendampingi, sehingga upaya dari sisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu, pertama kita melakukan program pendidikan inklusi. Nah, program pendidikan inklusi ini salah satu contoh Sekoper tadi, Sekolah Perempuan, yang merupakan program dari Kementerian P3A dan sudah ditindaklanjuti di TTS sejak tahun 2019.
dari pemerintah sendiri sudah saat ini 18, walaupun dengan keterbatasan anggaran 18 yang sudah kita bentuk, tapi baru 3 desa yang diwisuda pada tahun 2022 langsung oleh Ibu Menteri P3. Terkait dengan ada di Desa Neke, kami memberi apresiasi dan penghargaan yang tulus kepada Ikraf dan juga kepada Bapak Pendeta C.P. Adonis dan dari lembaga gereja, dalam hal ini Majelis Sinode Gemit, oleh karena upaya memberikan sumbangsi yang nyata melalui sekolah perempuan ini, kita sudah rasakan perubahan yang luar biasa dari ini, paling tidak untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk memberikan perlindungan pemberdayaan kepada masyarakat dalam kaitan dengan kepada perempuan, dalam kaitan dengan menghadapi tantangan perubahan iklim. Dan tidak saja hal-hal yang dihadapkan pada perubahan iklim itu sendiri, tetapi isu-isu yang sementara ada secara nasional, yaitu isu pengendalian inflasi daerah. Salah satu penyebab inflasi di daerah ini juga, bahkan NTT, adalah ketiadaan cabai. Nah, salah satu kurikulum pendidikan yang kemarin diberikan supaya memanfaatkan kerangan lingkungan, itu sudah membantu. Karena hari ini inflasi bukan saja karena pengendalian harga, tetapi juga ketersediaan pasokan. Harga beras yang semakin meningkat, kemudian pasokan, salah satunya juga ketersediaan cabai ini. Nah, pemerintah sangat terbantu. Oleh karena itu, bagi saya, tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah sudah juga dijawab dengan kolaborasi, kerjasama, kemitraan yang sudah kita bangun selama ini. Oh, baik Bapak. Kolaborasi itu berarti sudah berjalan cukup baik sebenarnya ya Pak ya. Namun mungkin pertanyaannya Pak, apakah DP3A juga mencoba mendorong isu-isu gender ini, kemudian dari kolaborasi-kolaborasi tadi dan hal-hal yang sudah dilakukan, apakah DP3A juga mencoba memasukkan untuk bagaimana ini bisa masuk dalam kebijakan yang terkait dengan iklim, Pak? Apakah sudah ada jalan ke arah sana begitu, Pak, terkait kebijakan? Baik, jadi saat ini memang untuk kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten TTS, bahkan ada beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, periode kepemimpinan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati 2019-2024 sudah berakhir. Dan saat ini untuk menuju pada pemilihan kepala daerah secara serentak yang menurut KPU akan dilakukan pada bulan September atau November, itu sementara ini dijabat oleh penjabat bupati. Dan saat ini memang dalam masa transisi ini dokumen RPJMD masih tetap dokumen RPJMD yang digunakan mengacu pada dokumen RPJMD periode sebelumnya, tetapi kita dalam masa transisi ada RPD transisi, tapi RPD transisi ini juga menindaklanjuti sisa target indikator kinerja dalam RPJMD periode yang baru saja ini. Nah, tetapi ini isu yang menarik, isu yang mengglobal, bukan saja secara domestik tetapi mengglobal dampak perubahan iklim ini, sehingga kami dari sisi DP3A akan membangun koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dalam kaitan dengan kebijakan anggaran dalam penganggaran dari tiap-tiap OPD berkenan. Seperti tadi disebutkan, bagaimana pengembangan dapur hijau. Paling tidak kita akan berkoordinasi dengan Dinas TPHP untuk penyediaan bibit dari palawija. Bagaimana pemasarannya? Kemarin dalam evaluasi sudah dihadirkan beberapa OPD, termasuk Bank NTT yang memfasilitasi untuk apa yang sudah dihasilkan, keterampilan yang dihasilkan, kemudian bisa mendapatkan pasar. Nah, tugas negara, tugas pemerintah ada di situ. Sehingga berhubung minggu depan ini baru akan ada dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, ini momentum yang pas. Dan kebetulan hadir Ikraf yang setiap hari bersama dengan kami, Yayasan Sanggar Suara Perempuan yang ada bersama kami, kita akan diundang pada minggu depan. Ini kita suarakan bersama untuk kebijakan penganggaran, dukungan terhadap apa yang kita inginkan untuk tantangan perubahan iklim dalam kaitan dengan kesetaraan gender, ini dapat terjawab di sana. Saya kira itu. Baik, Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa terus didorong ya Pak ya upaya-upaya ini. Nah, saya beralih ke Mbak Ratna nih, Mbak Ratna.
sebagai apa namanya, peneliti dari Ikraf gitu ya, sebagai lembaga riset yang banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan salah satunya dijalankan oleh proyek Land for Life yang didukung oleh Global Affair Canada di 3 provinsi, termasuk salah satunya di Nusa Tenggara Timur ini. Mungkin Mbak Ratna sudah keliling ke semua daerah, dan bagaimana Mbak Ratna dan juga Ikraf melihat relasi gender yang ada di masyarakat saat ini? Ya. Akses sumber daya alam ya pada perempuan ya. Jadi ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki, juga ketimpangan akses terhadap sumber daya itu masih dialami ya oleh perempuan, dan juga beban kerja domestik itu masih menjadi beban perempuan gitu. Nah, ini tentunya akan diperparah gitu ya ketika terjadi situasi perubahan iklim seperti yang tadi diceritakan oleh Mama Ya. Situasi yang dialaminya ketika ia penelantaran, artinya ditinggalkan ya oleh suami, padahal ia punya anak, ia harus menghidupi kan, keluarga karena tidak ada nafkah yang diberikan, gitu kan, ditelantarkan. Nah, ini jadi berat gitu ya, menjadi semakin berat beban perempuan gitu. Artinya kerentanan perempuan dalam menghadapi situasi perubahan ini menjadi dengan beban domestik ini. Memang temuan hasil kajian awal kami ya di lapangan ketika ada kajian awal soal pangan demis, ini juga menemukan bahwa beban perempuan itu peran dalam pertama untuk memenuhi kebutuhan pangan, air gitu, dan kemudian untuk mengatur soal keuangan gitu ya. Dan yang ketiga untuk pengasuhan anak itu menjadi peran utama secara umum gitu ya, sebagian besar. Ini waktu itu kajian awal di daerah-daerah di desa-desa, 12 desa di Dasnal Mina dan Benain ya di NTT. Nah, itu semacam itu. Jadi mestinya domestik masih menjadi ranah perempuan. Nah, ketika perempuan misalnya ketika dia sedang mengalami fungsi reproduksi ya, maksudnya dia mungkin sedang menstruasi, hamil, menyusui, setelah melahirkan begitu ya. Dia misalnya dalam situasi lahannya kering gitu ya, kemudian harus juga mata air kering, dia mesti cari airnya mungkin bisa lebih jauh, itu tentu akan lebih menambah beban bagi perempuan ya, dengan situasi yang dialami itu gitu kan. Ketika menstruasi tentu lebih banyak seharusnya, tapi kemudian dia harus juga kebutuhan rumah tangga, mencari kebutuhan air, itu tentu akan semakin parah situasinya bagi perempuan gitu. Nah, ditambah di sisi lain juga partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan gitu ya, baik dalam lingkup rumah tangga, desa gitu ya, maupun sampai lingkup yang lebih atas lagi, itu juga kerap diabaikan. Jadi walaupun sebetulnya ada afirmasi kuota 30% bagi perempuan, tetapi sesungguhnya itu mungkin pada banyak tempat itu masih terjadi tuh belum partisipasi yang benar ya. Maksudnya memang secara sensi mungkin ada ya, hadir, ada begitu. Tetapi belum dapat menyuarakan gitu. Pendapatnya seperti katakan Mama Yanti tadi gitu ya. Ketika perempuan bersuara, kemudian seperti diabaikan gitu oleh peserta yang lain, termasuk perempuan juga gitu. Artinya karena belum muncul adanya kesadaran yang utuh tadi yang disampaikan oleh ya Mbak Filipi. Jadi semacam itu. Jadi memang partisipasi dalam pengambilan keputusan, jadi kontrol atas sumber daya gitu ya, itu kan belum dimiliki
sehingga inilah yang kemudian menyebabkan ketidakadilan ya. Jadi ketimpangan gender itu masih terjadi dan ini Jika demikian, berarti aspek gender itu bagaimana sangat penting untuk dimasukkan dalam perubahan iklim kan jika demikian? ya sangat penting gitu karena memang seperti tadi situasinya berkaitan erat gitu ya. Jadi ketika ada situasi perubahan iklim lalu di sana terjadi ada situasi ketidakadilan gender atau ketimpangan gender gitu ya. Artinya dampak akibat perubahan iklim itu menjadi makin parah ketika ada situasi ketidakadilan gender. Baik. Lalu melalui program yang Mbak Nana jalankan melalui Land for Life, adakah kira-kira data-data temuan di lapangan Mbak Nana yang mungkin bisa di-share dari hasil riset yang dilakukan? Iya, seperti tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa tadi beban kerja domestik itu masih menjadi ranahnya perempuan, kemudian juga dalam perempuan kerap tidak dilibatkan juga dalam proses pengambilan keputusan gitu ya, baik dari ranah rumah tangga hingga desa dan lebih atas lagi gitu. Itu menyebabkan berbagai macam bentuk ketidakadilan ya bagi perempuan, sehingga perempuan kerap tidak mendapatkan manfaat atas proses-proses pembangunan yang terjadi. Terima kasih Mbak Nana. Menarik sekali dan tentunya ini menjadi sebuah catatan buat kita bersama ya bahwa ternyata keadilan gender dan juga ketahanan iklim ini di masyarakat juga korelasinya masih kuat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada narasumber utama kita, Mbak Yanti, juga Ibu Filipin, gitu, untuk mungkin bisa saling berdialog dengan Pak Ardi dan Mbak Nana jika ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, mumpung ketemu nih di sini ya dalam satu forum, karena belum tentu kita bisa sama-sama dalam satu forum dalam kesempatan yang lainnya. Silakan Mbak Yanti atau Bu Filipin jika mungkin ada pertanyaan yang mau ditujukan kepada Pak Ardi juga Mbak Ratna. Baik. Mbak Yanti atau Bu Filipin? Mungkin Bu Filipin duluan. Bu Filipin, silakan Bu. Baik, kalau dari saya, ketika video yang dipapar itu oleh Bapak Pendeta tadi disampaikan bahwa migrasi di TTS itu cukup tinggi. Saya mau tujukan kepada Pak Ardi. Kemudian ada sejumlah kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh para pekerja migrasi di luar maupun di dalam Indonesia, peristiwa-peristiwa kekerasan. Nah, itu terkait dengan keterampilan dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan supaya mereka itu ketika keluar dari TTS mereka punya keterampilan. Kemudian ada satu ruang di mana ya pelayanan itu terpadu ada di dalam satu atap begitu, sehingga tidak ada para calo ada berkeliaran di strategi apa yang harus dilakukan sehingga ketika semua para pekerja keluar itu diketahui oleh pemerintah daerah. Baik. Dan keterampilan ada ruang apa supaya mereka punya keterampilan dan mereka dihargai posisinya ketika berada di luar. Baik, Bu Filipin. Mungkin langsung saja Pak Ardi mengenai strategi dan juga keterampilan apa yang harus dimiliki begitu. Baik, terima kasih Ibu Filipin. Menarik sekali apa yang disampaikan dan itu memang menjadi merupakan fenomena dan terjadi beberapa kasus yang telah terjadi seperti itu. Tetapi yang pertama dari Dinas P3A sendiri, yang saya maksudkan tadi adalah melalui pendidikan inklusi dengan kehadiran sekolah perempuan baik yang bentukan pemerintah sendiri maupun juga dukungan dari kemitraan dalam hal ini dari Ikraf, kita membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta sekolah perempuan itu sendiri dan sesuai dengan kondisi wilayah atau lingkungan di mana mereka ada. Nah, dalam kaitan dengan hal itu, ada kurikulum yang mengajarkan kepada mereka pertama terkait dengan bagaimana mereka memigrasi. Maka didatangkanlah Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana mereka bisa mencari pekerjaan baik di dalam antar daerah
di dalam wilayah Indonesia atau antar negara, sehingga nanti terbebas dari praktik calo yang selama ini merekrut secara ilegal. Dalam bentuk training seperti itu, Pak? Dalam bentuk, dan mereka diberi pelajaran. Kemarin ada kesaksian, testimoni kemarin dari sekolah perempuan yang ada di Nekamese yang di wisuda kemarin, bahwa mereka sudah diberi pemahaman bagaimana mereka keluar atau mencari kerja di luar wilayah atau tempat tinggal mereka. Yang kedua terkait dengan keterampilan, kita juga dalam kurikulum pendidikan sekolah perempuan itu juga ada diberikan teori dan praktik bagaimana mengelola atau menciptakan menghasilkan keterampilan baik kuliner maupun cenderamata atau hasil-hasil kerajinan tangan lainnya yang kemudian akan membantu mereka meningkatkan perekonomian mereka. Nah, tugas kami sekarang adalah bagaimana membangun kolaborasi kerja antar OPD. Karena yang terjadi kalau misalnya kami tidak menciptakan kolaborasi ini dan terjadi ego sektor, ya itu kan ada di fungsi OPD yang lain. Sebenarnya itu permasalahan yang ada di perempuan. Dan karena itu kolaborasi program ini yang biasanya kita persatukan dalam forum-forum rapat-rapat antar OPD yang dipimpin oleh bupati, kemudian ada forum yang diselenggarakan dari Bapeda, itu kita satukan dalam kaitan dengan menjawab apa yang diangkat tadi. Sekira itu, terima kasih. Ada yang ini, Mbak Ya, cukup? mungkin saya mau usul saja. Saya kira bahwa pekerja dari TTS ini terlalu banyak yang keluar. Kami adalah kabupaten yang terbesar, jumlah penduduk yang terbesar. Tapi kami di TTS tidak punya BLK. Yang saya mau usul itu pemerintah daerah harus respon mempersiapkan sumber daya yang berkualitas, memiliki keterampilan dan lain dengan ada BLK, sehingga mereka melatih diri dan ketika ada pencarian tenaga kerja, inilah siapa yang berkualitas dalam hal ini, keahliannya apa, dan dia berkontraknya dengan pemerintah TTS, sehingga dari sisi perlindungan dan lain-lain itu lebih mudah. Dan fungsi kontrol itu pemantauan bisa berjalan dengan baik karena kita tahu stok ini sekian tenaga kerja yang berkualitas dalam bidang ini. Kemudian dia juga tahu menggunakan listrik, menggunakan alat-alat listrik, dan sehingga tidak mudah dia mengalami tindak kekerasan. Pengetahuan keterampilan itu kalau bagus, saya kira ada penghargaan terhadap perempuan ketika mereka berada di tempat kerja, karena mereka punya posisi tawar yang kuat. Jadi memang perlu sebuah lembaga yang memang resmi gitu ya Bu ya, supaya untuk bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada pelatihan khusus yang mungkin perlu diadakan begitu ya Bu. Baik, Bu Yanti, apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya? Ya, terima kasih. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ardi adalah dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam masa-masa sekarang ini, kemarau yang sangat panjang, kemudian masyarakat juga tidak bisa dapat membaca situasi iklim. Kira-kira apa upaya pemerintah dalam menanggapi hal tersebut? Mungkin dari saya seperti itu. Ya, silakan Pak, langsung. Baik, sebelum ke Ibu Yanti, saya jawab dulu yang diangkat terakhir dari Ibu Kelvin. Memang menuju ke BLK itu membutuhkan kebijakan anggaran yang tidak sedikit. Dan itu juga sudah digaungkan dari masa kepemimpinan Bapak Paumela, kemudian datang kepada Bapak Tepi Tahun. Dan itu ranahnya Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian juga dari Dinas Tenaga Kerja. Tetapi juga saat ini Dinas Koperindak dan UMKM ada punya sebuah balai latihan kerja yang walaupun skopnya kecil ada di belakang, ada di Civic Center di belakang kantor Bupati, tetapi itu juga melatih kelompok-kelompok yang memenuhi syarat. Karena bicara penganggaran pemerintah harus memenuhi tahapan-tahapan, dan karena itu sudah dilakukan di situ ada pelatihan mengelas, pelatihan pertukangan, pelatihan menjahit, bahkan tenun. Tenun yang juga dari Sanggar Suara Perempuan telah pernah memfasilitasi juga tenun mulai dari anak-anak di tingkat sekolah. Nah, ini kan hal yang bagus, yang mempersiapkan mereka sejak dini. Jadi saya kira pergumulan ke depan, pergumulan panjang itu ya BLK, tetapi kondisi sekarang
sudah ada yang disiapkan. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti tadi, memang eh, prediksi dari WHO yang sudah disampaikan dan ditegaskan dari Bapak Presiden Jokowi kepada seluruh kepala daerah, termasuk kepemimpinan kemarin Bapak Eki yang sudah mengakhiri masa jabatannya, itu sudah disampaikan. Dan diperintahkan kepada BPBD untuk melakukan tanggap dan upaya-upaya mitigasi. Ya, pertama terhadap kekeringan, memang langkah pendeknya adalah mengoptimalkan seluruh mobil tangki untuk menjawab titik-titik yang sangat kritis dengan kebutuhan ketersediaan air bersih. Kemudian mengoptimalkan bantuan-bantuan sosial yang dari semua bansos yang ada dari semua OPD. Kemudian ya BPBD juga sekarang melakukan pemetaan. Bahkan kemarin dimintakan dari ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan sendiri untuk melakukan pemetaan. Pertama neraca pangan untuk mengetahui kerawanan pangan yang akan terjadi akibat kemarau panjang ini. Kemudian ketahanan pangan kita dan desa-desa yang masuk ke dalam zona-zona merah untuk kemudian dilakukan intervensi. Nah, dari sisi pemerintah perempuan sini kami akan melakukan upaya-upaya mitigasi, melakukan intensitas dan menggandeng lintas sektor itu lakukan, intens melakukan sosialisasi. Bagaimana untuk melakukan upaya preventif, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Tadi yang disampaikan dari penelitian dari Mbak Nanang, itu menjadi satu rekomendasi penting untuk nanti setelah ini juga kita akan membangun kolaborasi bagaimana melakukan upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim ini terhadap kekerasan dan kekerasan perempuan dan ketidakadilan gender. Baik Bapak, terima kasih Pak tanggapannya. Ya, kita sapa lebih dahulu narasumber satu lagi kita yang ada di Zoom, Ibu Firni. Ya, Mbak Dian, apakah suara saya terdengar? Ya, Ibu Firni. Ya, tadi sudah berlangsung dialog yang cukup seru, Bu. Mungkin Ibu sudah juga ikut menyimak. Dan saya ingin meminta tanggapan Ibu dari kacamata Ibu sebagai dari Badan Riset Nasional. Banyak ilmuwan yang saat ini memperkirakan kalau cuaca ekstrim akan semakin terjadi ke depannya dan intensitasnya itu akan semakin tinggi, begitu ya Bu ya. Karena adanya perubahan iklim ini tentunya di masa depan. Nah, dalam hal ini menurut Ibu bagaimana peran perempuan bisa lebih diberdayakan dalam upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan iklim ini dan juga dampak-dampaknya, Bu? Bagaimana menurut Bu Firni? Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Dian. Salam kenal Bapak Ibu semua. Pertama-tama sebelum menjawab pertanyaan Mbak Dian, saya ingin menyampaikan apresiasi saya setinggi-tingginya ya atas adanya Skol Bive Nekamese ini, karena memang keberadaan sekolah ini sangat penting dan berarti sekali ya bagi pemberdayaan perempuan di TTS, maaf. Nah, kemudian memang kalau dari nasional ya, kalau saya lihat memang perubahan iklim ini semakin meningkatkan ketidakteraturan dari segi misalkan waktu tanam dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia bagian timur, masalah yang dialami adalah kekeringan ya, kekeringan yang semakin panjang ya. Namun kalau di Indonesia bagian barat, terutama saya banyak juga bekerja di wilayah pesisir, di ekosistem mangrove, itu justru sebaliknya, justru resiko peningkatan permukaan air laut yang menyebabkan banjir, pasang yang semakin tinggi ya, menyebabkan kalau di pantai utara Jawa itu banyak juga desa-desa yang tenggelam ya akibat banjir dan erosi yang semakin tinggi akibat perubahan iklim ini. Namun secara umum ya perubahan iklim ini memang memberikan dampak yang negatif terhadap perempuan pada umumnya ya, karena memang perempuan ini dari segi fitrahnya ya memiliki keterbatasan mobilitas ya dibandingkan dengan bapak-bapak nih, karena perempuan tidak bisa begitu mobile ya seperti laki-laki yang bisa berpindah tempat dengan begitu cepat dan lain-lain. Nah, oleh karena itu maka perlu sekali ya adanya pemberdayaan perempuan ya dalam mengatasi perubahan iklim ini. Di antaranya pertama kita perlu memberdayakan pendidikan ya untuk para perempuan ini dan juga meningkatkan kesadaran lingkungan. Kita tahu bahwa perempuan ini adalah
sekolah ya di dalam keluarganya sendiri, karena anak-anaknya ini nanti akan belajar dari ibunya ya, bagaimana mereka melihat kondisi lingkungan yang semakin berubah. Nah, diharapkan apabila ibu-ibu ini memiliki wawasan yang lebih luas ya dan kesadaran lingkungan yang lebih luas, diharapkan ibu-ibu ini bisa mengajarkan kepada anak-anaknya akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kemudian wanita juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan isu-isu perubahan iklim ya, baik itu di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak sekali kemajuan ya, terutama di tingkat nasional dan internasional, di mana peran wanita sudah mulai banyak ya yang ikut gitu dalam forum-forum nasional dan internasional. Mungkin ibu-ibu juga ya sekarang sebenarnya sudah bagian ya daripada komunitas wanita yang berkecimpung dalam perubahan iklim. Nah, ini sudah merupakan tanda yang baik ya, dan memang karena perempuan ini bisa memiliki perspektif yang mungkin sedikit berbeda dari laki-laki ya, sehingga dapat memberikan masukan-masukan yang lebih tepat mungkin ya dari perspektif perempuan ya untuk isu-isu perubahan iklim. Dan yang penting juga adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi perempuan ini wajib mandiri secara finansial ya, karena kita tahu ya terutama juga di Kabupaten TTS di mana banyak sekali perempuan yang tidak mandiri secara finansial, sehingga apabila ditinggal oleh suaminya mereka tidak berdaya seperti itu ya. Nah, di sini pemberdayaan ekonomi menjadi hal yang sangat penting ya bagi perempuan ya, di mana dia harus bisa mencari pendapatan ya untuk menghidupi keluarganya ya, terutama anak-anaknya, karena biasanya anak-anaknya ini ikut dengan ibunya ya biasanya ya. Nah, pemberdayaan ekonomi perempuan ini sangat luas ya. Kalau di mana mereka bisa dengan keterampilan yang dimiliki perempuan ini ya, mereka bisa menghasilkan produk-produk seperti misalkan kalau di NTT tenun ya, kemudian produk-produk makanan dan lain-lain yang memiliki daya jual yang tinggi. Nah, ini hal yang sangat penting sekali ya, kemandirian secara finansial. Kemudian perlu juga dilakukan pemberdayaan untuk mengelola sumber daya alam ini secara lestari. Jadi tadi saya bagus sekali ya inisiatif dari sekolah Skolbive Nekamese ini ya, memberikan pelajaran ya kepada wanita bagaimana mereka bisa mengelola pekarangan ya di halamannya ya, sehingga mereka bisa mengambil misalkan rempah-rempah ya atau cabai yang sekarang sedang langka dan mahal ini ya Pak ya. Itu sangat baik sekali ya. Dan kalau misalkan saya lihat di daerah pesisir misalkan, ini ibu-ibu ini juga mulai menanam mangrove ya, karena dengan peningkatan air muka laut yang semakin tinggi, mereka harus menanam mangrove di sekitar pantai, dan ibu-ibu ini mereka mulai mencari benih-benih biji-biji mangrove dan kemudian membangun persemaian. Mereka yang melakukan pembibitan di persemaiannya seperti itu. Jadi peran wanita di sini sangat penting. Dan kemudian inovasi dan teknologi. Tadi pertanyaan dari Bu siapa ya, Mbak Yanti apa ya? Menurut saya itu penting. Jadi sekarang perempuan ini harus tidak boleh gaptek atau gagal teknologi ya. Kita harus harus aware terhadap inovasi dan teknologi ya. Karena sekarang semua inovasi dan teknologi adanya dari dunia maya ya, dari internet ya. Nah, apalagi kalau terkait dengan perubahan iklim, sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi ya untuk membantu kita, misalkan kalau di daerah yang kering, kapan waktu tanam yang baik misalkan untuk jenis tertentu, itu yang disebut dengan high precision farming ya. Itu ada aplikasinya yang bisa di-download gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga ya ini sudah istilahnya melek akan teknologi ya, ini akan sangat membantu masyarakat di daerah-daerah yang mengalami kekeringan atau banjir ya, untuk bisa melihat ya iklim ya, cuaca iklim yang mungkin berubah, kalau nelayan kapan mereka bisa berlaut dan lain sebagainya, untuk membantu mereka dalam adaptasi perubahan iklim ini. Dan yang terakhir, kita perlu menghargai ibu-ibu nih ya, seperti Bu Yanti dan Bu Filipin ini sebagai local champion di daerahnya.
ya karena apa namanya peran ibu-ibu ini wanita-wanita local champion ini sangat krusial sekali, sangat penting ya, di mana mereka bisa membangkitkan semangat generasi muda ya di wilayahnya gitu ya untuk lebih sadar terhadap lingkungannya. Mungkin itu dulu dari saya Mbak Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Firni. Menarik sekali ya. Jadi tidak hanya berdaya secara ekonomi maupun secara keterampilan, tapi juga harus berdaya secara teknologi gitu ya Bu ya. Nah, sedikit lagi Ibu mungkin mohon disampaikan di mana peran Ibu, menurut Ibu, di mana peran pemberdayaan perempuan ini kira-kira dalam strategi nasional untuk mengatasi perubahan iklim, Bu Firni? Ya, jadi memang pemerintah kita ya sudah berkomitmen ya untuk mengarusutamakan gender ini ke dalam strategi pembangunan jangka menengah ya RPJMN dan juga rencana menjadi salah satu target dari pembangunan jangka panjang tahun 2025 hingga 2045 dan hal ini masih dibahas juga di DPR ya untuk pemerintah berikutnya. Jadi pengarusutamaan gender ini sudah masuk ya ke dalam strategi nasional kita. Kemudian juga dalam di tingkat nasional ya kesetaraan gender ini juga sudah masuk dalam SDGs ya nomor 5 di mana salah satu pilar pembangunan nasional ini kita harus mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030 ya di mana di situ termasuk misalkan menghentikan segala bentuk diskriminasi perempuan yang membahayakan perempuan ya kemudian memberi layanan kesehatan dan lain sebagainya itu di dalam SDG nomor 5 itu harus dicapai pada tahun 2030. Kemudian tadi Pak Ardi ya dari DP3A, nah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sekarang telah menyusun program Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim dengan pendekatan partisipatori ya dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait. Kemudian akan dibentuk juga Sekretariat Nasional Gender dan Perubahan Iklim oleh Kementerian P3A ini ya untuk menyusun rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim tersebut. Kemudian juga akan dibentuk kelompok kerja multi stakeholder di dalam Seknas ini yang terdiri dari kementerian dan lembaga, kemudian juga dunia usaha, lembaga masyarakat, NGO dan lain-lain. Jadi saat ini memang Mbak kesetaraan gender ini sudah mendapat perhatian penuh dari pemerintah ya Pak Ardi. Kalau Pak Ardi bekerja di tingkat kabupaten ya maka di tingkat nasional pun sebenarnya dan di tingkat internasional ya kesetaraan gender ini sudah menjadi fokus penting. Kalau kita lihat berbagai proyek luar negeri ya yang saat ini datang baik itu dari World Bank, FAO dari mana-mana itu pasti ada salah satu kegiatannya itu adalah untuk gender, kesetaraan gender. Jadi memang jangan khawatir Bapak Ibu semua sekarang kesetaraan gender ini sudah menjadi mainstream ya dari semua masyarakat lah gitu. Mungkin itu dari saya Mbak Dian. Terima kasih. Baik Ibu Firni, terima kasih banyak atas informasi-informasinya. Ya, Sobat Iklim, sebelum kita berlanjut pada diskusi selanjutnya, kita ingin mengajak Sobat Iklim untuk berpartisipasi melalui jejak pendapat yang akan kita tayangkan melalui slido.com. Ya, jadi silakan Sobat Iklim untuk ambil HP masing-masing dan masuk ke browser Sobat Iklim semua dan silakan ketik slido.com. Kemudian setelah masuk silakan Sobat Iklim untuk memasukkan kode yang ada di layar untuk bisa join di slido.com. Interaksi ini kita lakukan untuk kita mengetahui bersama-sama bagaimana pemikiran dan juga pendapat dari Sobat Iklim tentang topik-topik yang kita bicarakan hari ini. Masih kita tunggu untuk Sobat Iklim untuk join ke dalam slido.com. Ya, silakan. Ketik slido.com pada Google Chrome atau browser Sobat Iklim semua. Kemudian setelah masuk ke halaman slido.com, Sobat Iklim bisa sign in dengan memasukkan kode yang ada di layar 1795261.
Apakah sudah ada yang mulai bergabung? Ya, sambil kita tunggu Bapak Ibu, Sobat Iklim untuk bergabung pada aplikasi ini. Nanti kita akan lihat bagaimana pendapat mereka tentang topik yang kita bicarakan pada hari ini. Apakah Sobat Iklim sudah bisa bergabung? Oke. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Untuk jajak pendapat yang pertama, pertanyaannya adalah, apa dampak perubahan iklim yang secara unik dialami oleh perempuan di daerah kalian masing-masing? Panasan? Menarik ini. Ini sudah dialami semua orang kayaknya. Kepanasan. Kekeringan dan panas. Kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan domestik, kelaparan. Ketersediaan pangan yang terbatas. Kekurangan pangan, air. Apa itu? Kesulitan air juga, ya rata-rata air bersih ya. Suami istri sama-sama bekerja karena butuh pemasukan lebih ya. Bekerja sama ya, saling mendukung. Oh, kegagalan panen, betul. Ini juga banyak terjadi. Double burden atau beban ganda yang seperti Mbak Nana sebutkan tadi ya, memang masih banyak di masyarakat. Cuaca yang sangat panas, kekeringan, pangan terbatas. Kekeringan di sawah, ya ini menjadi satu ini juga ya Pak ya. Jadi ketika kekeringan di sawah, kemudian seringkali terjadi gagal panen, begitu ya Pak. Tidak dapat menanam karena kurang air untuk menyiram. Iya. Cuaca tidak menentu, pangan yang mahal. Pangan yang mahal, beras ya. mahal. Jadi gagal panen, kemudian bahan-bahan pangan jadi mahal seperti sekarang ya, beras Kekerasan mahal gitu ya, perempuan. kekerasan terhadap perempuan, iya. Seperti yang diceritakan Bu Yanti tadi, Kenaikan harga pangan. kenaikan harga pangan, KDRT, ya. Banyak sekali nih yang sering dialami oleh banyak orang di berbagai daerah ya, yang relatif sama sebenarnya yang dialami, termasuk di NTT ini ya, Ibu ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini sudah banyak sekali pendapat dari Sobat Iklim. Ya, untuk pertanyaan kedua, menurut kalian Sobat Iklim, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk meningkatkan ketahanan iklim? Nah, Sobat Iklim silakan berpendapat. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh perempuan untuk meningkatkan ketahanan iklim? Penguatan kapasitas. Pertanian cerdas iklim, bercocok tanam. Ini seperti yang dikerjakan oleh Bu Yanti di Sekolah Perempuan Nekamese ya Bu ya. Di Skoper Nekamese. Menambah keterampilan untuk pemasukan, ya. Kewirausahaan, ya kebun dapur, menghemat air, menghemat air betul ya ini. Berarti tidak mandi. Iya, buat kita yang banyak air terkadang lupa Bu, kalau daerah lain kekeringan gitu, jadi kita kurang bisa menghemat air. Memilah sampah, ya ini juga sangat terkait dengan lingkungan, menghemat listrik, betul, hemat energi ya. Hemat air, membuat kelompok perempuan. Nah ini bisa nih dibuat skoper di tempat-tempat lain. Ya. Memilah sampah. Manfaatan pekarangan untuk kebun, berserikat. Berserikat nih berkelompok ya, berkelompok, berkumpul. Menanam di sekitar rumah, ya. Baik sekali nih. Banyak yang belum bisa memanfaatkan pekarangan ya. Berkebun. Ini seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya, jadi kira-kira ternyata sama pendapatnya dengan Sobat Iklim semua. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Membuang emisi keluar angkasa deh di sini. Karena udah kepenuhan gitu ya oleh emisi. Baik, yang ketiga Sobat Iklim. Satu kata yang ada di pikiran kalian ketika mendengar istilah pemberdayaan perempuan, itu apa?
Kita ingin tahu nih, yang ada di pikiran Sobat Iklim tentang pemberdayaan perempuan tuh apa? Kelompok wanita tani, sejahtera, agen bagus, mandiri, berkarya, berdikari, berkembang, mandiri, kreatif. Ya, perempuan terus kreatif ya. Inovasi, perempuan hebat, perempuan kuat. Wanita hebat, kesetaraan, emansipasi, kesejahteraan. Oh, ini yang paling banyak berkembang, mandiri. Kata yang paling besar di sini berarti adalah yang terbanyak yang di paling baik. ya, pendapat Sobat Iklim. Mandiri, hebat, Kreatif, bahagia, kesejahteraan. perempuan hebat, perempuan kuat, kemudian keadilan, ada juga cerdas, perempuan pekerja, pintar, sehat, emansipasi. Ya, dia mandiri, hebat, unik, keadilan, tangguh, berkarya, berkembang, perempuan berkembang, berdikari ya. Ya, luar biasa ini. Sobat Iklim sudah sangat memahami sepertinya tentang topik kita siang hari ini. Ya, terima kasih banyak Sobat Iklim atas pendapat-pendapatnya yang sudah di-sharingkan bersama kita melalui aplikasi saido.com. Menarik ya Bapak Ibu ya. Ternyata banyak hal yang memang kita diskusikan tadi juga terjadi di wilayah masing-masing Sobat Iklim kita. Nah, ini kita masih ada waktu untuk saling berdiskusi. Silakan Bapak Ibu Bu Yanti, kemudian Bu Pilpin, Mbak Ratna, Pak Ardi juga, Ibu Firni di Zoom. Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga oleh Ibu Firni kepada Bu Yanti, juga Ibu Pilpin, juga kami persilahkan Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, mungkin kepada Bu Yanti ya, saya tertarik sekali dengan sekolahnya, Bu. Apa namanya ini? Apakah sekolah ini gratis gitu, Bu, untuk wanita ibu-ibu gitu di sana, ataukah maksudnya untuk pembiayaannya ini dari mana gitu, Bu? Karena ini sangat bagus sekali ya, program ini sangat bagus. Apakah juga disupport oleh Pemda atau tadi DP3A seperti itu, Bu? Terima kasih. Bu Yanti, silakan. Oh ya, Mungkin bisa cerita ke Bu Firni gimana tentang ya. sekolah ini. Terima kasih Bu Firni. Jadi pembiayaan untuk Sekoper ini karena bermitra dengan Ikraf, kami saling bekerja sama dengan pemerintah dan dengan gereja juga. Jadi gratis. Ya, Gratis. jadi Jadi gratis. gratis ya. Oh, baik, bagus sekali, Bu, ya. Sangat berguna sekali, Bu, ya. Kemudian untuk guru-gurunya itu direkrut, apakah ada pelatihan khusus untuk guru-guru pengajarnya, Bu? Oh iya, pertama-tama itu ada pelatihan khusus, pemilihan fasilitator. Setelah itu dari semua yang perempuan-perempuan yang diundang itu diadakan pelatihan. Setelah itu baru dipilih beberapa untuk menjadi fasilitator. Ya, jadi Baik, Bu, terima kasih. Ya. terima kasih Bu Firni. Ya, jadi Bu Yanti sekolahnya memang gratis ya, Iya, karena gratis. bekerja sama dengan berbagai pihak, Iya. termasuk Ikraf, Pemda, juga dari gereja setempat, Iya, begitu ya. iya, Kemudian juga ada dari warga juga. Warga. Nah, Mbak Nana mungkin bisa menambahkan, Mbak Nana sebagai salah satu pendamping nih, salah satu fasilitator utama di sekolah perempuan ini yang sering berinteraksi. Silakan Mbak Nana mungkin. Iya, jadi Ikraf melalui program Lahan untuk Kehidupan atau Life ini memang sangat mendukung sekali ya upaya atau inisiatif yang dilakukan di Desa Neke dengan membentuk Skol Bive Nekamese ini atau sekolah di Desa Neke yang juga diinisiasi oleh Pendeta Sepri dan gereja di sana. Karena memang sekolah perempuan ini ditujukan untuk menjawab persoalan kebutuhan perempuan, sehingga memang untuk muatan materi yang dikembangkan di dalam sekolah disesuaikan gitu dengan berdasarkan dari diskusi ya dengan para perempuan di Desa Neke, sehingga memang betul-betul substansinya untuk materi Skol Bive ini disesuaikan benar dengan
kebutuhan mama-mama di sana. Gitu. Dan memang pada perkembangannya sesungguhnya tidak hanya perempuan, tidak hanya mama-mama yang ikut serta dalam sekolah perempuan, tetapi juga ada kelas laki-laki. Jadi ada kelas suami, di sana disebut kelas ayah juga, gitu ya. Jadi laki-laki juga turut belajar, gitu ya, belajar juga. Ini kami dorong supaya terjadi kesepahaman yang sama, gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Apa itu gender? Kan kebetulan gender sehingga ada kesepahaman yang sama, terjadi relasi yang lebih baik antara suami, istri, dan anak di rumah. Gitu juga. Ya ini saling menopang. Gitu. Ini rutin diadakan edukasinya setiap berapa ini sekali? Ya, hampir setiap minggu. Jadi, Minggu sekali. ya setiap minggu setelah ibadah minggu di gereja. Jadi setiap minggu sekitar jam 1 atau jam 2 ya sampai jam 6 gitu. Jadi setiap minggu di mama-mama ini berlatih dan berseling dengan yang kelas laki-laki gitu ya. Dalam tiap satu kali untuk kelas laki-laki. Ya, menarik sekali. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya Mbak Yanti dan juga Mbak Nana untuk di daerah-daerah lainnya juga. Ibu Pirpin, atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Firni atau yang lainnya? Silakan. Kalau saya hanya tadi disampaikan oleh Ibu Ratna bahwa ada kelas suami. Kalau di kami itu ada kelompok laki-laki baru. Nah, kita punya modul tentang bagaimana menjadi ayah yang sejati, ayah yang ideal. Nah, modul-modul itu kita bisa sharing sehingga itu menjadi materi untuk diskusi. Ketika modul itu digunakan berarti semakin memperluas kesadaran dari kaum laki-laki dan bagaimana dia juga menjadi ayah yang sejati, peran-peran domestik bisa dilakukan, tapi itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ya, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya itu sudah mulai inisiasi ini sudah bisa dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang di daerah lainnya. Pak Ardi, ada yang mau disampaikan? Benar sekali. Memang apa yang diangkat oleh Mbak Firly, beliau dari BRIN. Memang 2021 dari evaluasi nasional itu TTS ini masuk dalam satu kabupaten kurang inovatif. Nah, kurang inovatif sehingga kemudian Dinas P3A mengambil skoper yang merupakan kebijakan Kementerian P3A. Dan waktu itu dioptimalkan dari 100 inovasi yang diangkat ke LAN saat itu, skoper ini menjadi 3 besar. 3 besar dari inovasi daerah yang dijalankan, dan karena itu puji Tuhan waktu itu 3 sekolah, 3 desa yang difasilitasi oleh pemerintah dan sempat diwisuda pada tahun 2022 dan hadir Ibu Menteri P3 saat itu. Tetapi kami akui bahwa ketika Pak Pendeta Sipri ini menjadi fasilitator, yang kemudian diangkat menjadi fasilitator nasional oleh Kementerian P3 dan berkeliling di berbagai provinsi. Kemudian beliau mengajak untuk membentuk skoper di Desa Neke tempatnya. Tapi kami hanya baru sampai di tahapan sosialisasi. Akibat ketiadaan anggaran, teman-teman Ikraf membantu dan dengan pendekatan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan harapan yang dibutuhkan. Bahkan ada satu yang tadi disampaikan tadi, kemarin menarik memang, dan itu diakui oleh Bapak Penjabat Bupati ketika hadir dalam evaluasi, bahwa ada pembaruan terhadap mindset laki-laki. Karena ini sekarang kami berperang melawan tradisi, karena budaya patriarki, di mana laki-laki lebih dikedepankan dari perempuan. Ini sebuah kenyataan yang tidak semudah membalik tangan untuk kita bisa ubah. Tetapi kemudian kemarin begitu ada sekolah ayah, TTS ini juga tinggi dengan isu strategis nasional yaitu pergumulan stunting. Dan karena itu Bapak Presiden pernah berkunjung akibat stunting. Dan ketika salah satu peserta dari skoper ini anaknya masuk dalam kategori stunting, ayah dari anak ini yang kebetulan istrinya mengikuti sekolah perempuan, dia kemudian sadar dan dia sendiri yang setiap posyandu dia yang membawa anaknya ke posyandu. Ini sebuah perubahan besar yang luar biasa. Dan karena itu terima kasih. Saat ini Ikraf menyiapkan 11 desa lagi membantu pemerintah. Karena kami memiliki 266 desa. Ditambah 12 kelurahan berarti 278 desa kelurahan. Ini
baru satu dari Ikraf dan akan mereplikasi lagi 11 menjadi 12, ditambah 18 yang kami sudah fasilitasi, belum 1% dari 278 desa kelurahan yang ada. Nah, ini pergumulan berat, sehingga kami apresiasi kepada Ikraf, dan kita sementara menyusun lagi kurikulum, bahkan sampai pendidikan politik. Bagaimana mendorong perempuan-perempuan untuk juga terlibat dalam dalam politik dan hal-hal lain. Saya kira itu, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi atas informasinya. Ya, sebelum kita lebih lanjut, saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Iklim yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui chat box. Ya, jadi ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, dan kita pilih 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Yang pertama dari Putri Mei Saimima. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kegiatan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah bisa berkelanjutan dan tidak hanya menyentuh perempuan, tapi juga laki-laki? Ya, pertanyaan pertama ini mungkin Mbak Nana sepertinya bisa menjawab ini, Mbak Nana. Terima kasih. Terima kasih. Iklim, terima kasih Kak Putri Mei Saimima atas pertanyaannya. Jadi memang pemberdayaan perempuan kan berjalan jika ada dukungan dari pasangannya, begitu ya, kalau perempuan dari suami, anak, dan keluarganya, gitu kan, dan juga pihak-pihak lain, gitu ya. Artinya juga nanti pemerintah desa, gitu ya, dan kelompok-kelompok yang lain itu juga mendukung. Kita ya, tapi tentunya butuh dukungan juga dari pihak yang lain, termasuk juga yang terdekat, ya, laki-laki, gitu ya. Nah, maka seperti inisiatif yang dilakukan di NEKE, Skol Bife Nekamese itu juga tidak hanya untuk kelas perempuan, gitu kan, tapi juga berkembang untuk juga ada kelas laki-laki, gitu ya, sehingga tadi itu supaya ada kesepahaman dan terjadi relasi yang baik, gitu, dimulai dari lingkup rumah tangga, gitu ya, sehingga nanti akan berdampak juga pada lingkup yang lebih luas, harapannya seperti itu. Itu ya. Silakan. Ya, saya kira kalau pemberdayaan perempuan harus diikuti juga dengan pemberdayaan para kaum laki-laki. Karena saya kira bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki pengetahuan yang sama, sehingga ketika mereka memiliki pengetahuan yang sama, mereka bisa membangun relasi yang baik. Jadi kalau diskusi-diskusi penguatan kapasitas dengan kelompok-kelompok, ya harus melibatkan perempuan dan laki-laki. Memang ada kelompok perempuan sendiri, ada kelompok laki-laki sendiri, tapi perlu juga ada digabung bersama-sama untuk melihat. Nah, kami biasanya ada kegiatan jambore. Nah, di kegiatan-kegiatan jambore itu ada melibatkan perempuan dan laki-laki. Kemudian ada lomba-lomba keluarga harmonis, ayah ideal, dan lain-lain. Kemudian membuat kriteria sehingga kita bisa menguji sejauh mana ketika mereka berdiskusi perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat baik itu dalam perempuan secara individu maupun di laki-laki dan relasi dalam keluarga maupun ketika mereka berada di lingkungan dan di tempat kerja, sekira itu. Dan mungkin juga salah satu yang harus diperhatikan memang ini terkait dengan pendampingan korban. Kita juga di SSP ada pendampingan pelaku tapi hanya khusus untuk KDRT. Karena kami menganggap bahwa ketika pernikahan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Ya, ini ada. Siap, terima kasih Ibu Filpin atas tambahannya ya. Jadi pemberdayaan perempuan tidak hanya perempuan saja, tapi kalau perempuan mau berdaya, laki-lakinya juga harus diberdayakan gitu ya Bu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Risandika Astanovia Dewi. Pertanyaan ini khusus untuk Ibu Firni. Apakah pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap ketahanan iklim yang dimaksud di sini adalah pemberdayaan perempuan di wilayah Indonesia bagian timur saja? Bagaimana dengan pemberdayaan perempuan di Indonesia bagian lain dalam konteks juga menciptakan ketahanan iklim? Ini Bu Firni, silakan Ibu. Ya. Jadi tadi saya global ya, tidak hanya untuk di daerah timur saja, tapi untuk nasional ya, karena tadi soalnya dampak perubahan iklim ini terhadap wanita pada umumnya hampir sama ya. Memang dampaknya beda ya. Kalau di bagian timur lebih kekeringan, tapi kalau di bagian barat dan pesisir itu nanti justru kebalikannya. Tapi pada intinya
apa namanya pemberdayaan bagi para wanita ini sama. Tadi yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya itu, Mbak. Jadi ini sebenarnya isunya sama ya, dan isunya sama dan pemberdayaan nanti mungkin di dalam materi apa yang harus diajarkan gitu ya kepada para wanita ini nanti mungkin berbeda ya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya ya. Kalau misalkan di daerah timur berarti kan untuk bagaimana kita bisa menghadapi atau beradaptasi terhadap bencana kekeringan. Namun kalau di wilayah lain yang justru kebalikannya, bagaimana kita bisa menghadapi bahaya banjir ya, kemudian kenaikan permukaan air laut dan sebagainya. Jadi tapi pada intinya hampir sama sih gitu. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Ibu Firni. Ya, jadi yang bertanya tadi mohon ditampilkan. Jadi tidak hanya untuk wilayah Indonesia Timur saja ya, Sobat Iklim ya. Jadi ini jika di sini narasumber kita kebanyakan dari NTT karena memang ini menjadi salah satu contoh kasus saja yang bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Iklim juga di daerah lain. Dan sebagaimana disampaikan Ibu Firni tadi, sebenarnya semua wilayah mengalami tantangan yang sama, hanya tinggal disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Jika memang di timur itu kekeringan ya Bapak Ibu ya, kalau di barat mungkin banjir gitu ya Bu Firni ya. Jadi ini problematika yang sebenarnya sama-sama dihadapi baik di barat, timur maupun yang wilayah lainnya. Ya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya kah? Tidak ada lagi. Oke, kita masuk ke jajak pendapat selanjutnya. Ini kita ingin mengetes konsentrasi para Sobat Iklim semua melalui aplikasi saido.com kembali. Kita tampilkan saido.com-nya, ya, Sobat Iklim semua. Silahkan bergabung kembali di slido.com untuk mengikuti trivia. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kuis yang ingin kami sampaikan untuk Sobat Iklim jawab. Silahkan bergabung kembali di slido.com. Dan silahkan masukkan kode sebagaimana tertera di layar Anda. Ya, sudah mulai bergabung? Trivia kuis cerdas iklim ini nanti akan ada hadiah menarik untuk pemenangnya. Kita ada diskusi dengan hari ini punya model. Ya, 13, 16 sudah mulai banyak yang bergabung. Silakan Sobat Iklim yang belum bergabung masih kita tunggu untuk bergabung di slido.com. Bisa masukkan kode 1795261 untuk kita sama-sama menjawab trivia kuis dari acara Bincang Iklim siang hari ini. Kita tunggu sedikit lagi. Ya, masih banyak yang masuk. Oke, sudah cukup banyak yang masuk, kita mulai saja trivia kuisnya. Pertanyaan pertama silakan langsung dijawab. Dampak perubahan iklim bisa mengakibatkan munculnya kekerasan terhadap perempuan. Benarkah pernyataan ini? Langsung saja dijawab oleh Sobat Iklim karena ini hanya beberapa detik saja. Akan langsung beranjak ke pertanyaan berikutnya. 2, 1. Ya, selesai. Rata-rata menjawab benar, 100%. Pintar semua nih Sobat Iklim ini. 100 untuk Sobat Iklim. Ya, berikutnya. Pertanyaan kedua. Apa nama sekolah perempuan di Kabupaten TTS yang tampil dalam video pengantar tadi? Sekolah Wivene Kamese, Sekolah Wivene Kamese, Sekolah Kaum Perempuan atau Sekolah Kamese? Silakan dijawab. Mana yang betul? Kira-kira tadi Sobat Iklim memperhatikan atau tidak gitu ya? Oh, ternyata banyak salah juga. 1% ya, 41% mayoritas benar. Ya, bagus sekali. Mayoritas betul, jadi mayoritas mendengarkan berarti. Langsung ke pertanyaan berikutnya.
Apa yang tidak diajarkan di sekolah perempuan atau sekolah di PNKMC yang tadi diceritakan oleh Ibu Yanti? Peningkatan kapasitas perempuan, mengolah hasil kebun, kampanye politik, mengikuti kegiatan kebun belajar dan kebun dapur. Ya. Ada 4 jawaban, mana yang menurut Sobat Iklim benar, yang tidak diajarkan? Iya, Ya, 94% benar. kampanye politik. Kampanye politik, ya kan sekolah perempuan ini bukan untuk berkampanye Iya. politik ya Ibu ya. Jadi Iya, betul jawaban Sobat Iklim yang betul, pendidikan politik ada, tapi kampanye politik itu tidak ada ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dampak perubahan iklim yang dialami masyarakat di Kabupaten TTS NTT antara lain. Silakan mana yang betul, jawabannya bisa lebih dari 1. Apa yang kira-kira dialami oleh masyarakat di Kabupaten TTS terkait perubahan iklim? Kemarau panjang, produksi pertanian, kekeringan, peperangan ini. Ya, betul sekali. Kemarau panjang, produksi pertanian menurun, kekeringan, kekurangan air. Mayoritas benar ya. Iya. Yang banjir ini bukan di timur ya, sepertinya bukan di TTS, tapi ini di bagian barat ya. Ya, nggak apa-apa, masih ada yang keliru sedikit. Tapi yang penting mayoritas sudah betul. Terima kasih Sobat Iklim. Wah, ternyata banyak yang benar ya. Coba kita lihat siapakah 16 orang, Pak. siapakah 3 terbaik. Cireng Terbang, Rizky Veronica, Silva, dan Asti. Oh, ada Dedi Dukun. Ada artis seperti yang bergabung dengan kita sore ini. Ya, tepuk tangan. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Sobat Iklim. Cireng Terbang menjadi pemenang trivia quiz sore ini. Dan apa hadiahnya, Ibu produser? Silakan ditampilkan. Hadiahnya adalah Say Sapi Virtual. Tepuk tangan. Ya, Sobat Iklim, karena kita acaranya adalah secara virtual, secara online, jadi hadiahnya juga virtual ya. Say Sapi Virtual yang nanti yang bentuk aslinya Sobat Iklim bisa beli sendiri kalau perjalanan ke Kupang ya atau ke NTT. Ya, terima kasih Sobat Iklim semuanya. Baik, sudah menuju penghujung acara Bapak Ibu, ini sudah di akhir acara kita dan sebelum kita akhiri acara ini ada closing statement yang ingin kita dengarkan sama-sama. Mungkin nanti sebelum ke Ibu Firni sebagai closing statement penutup, mungkin sedikit saja saya ingin dengarkan closing statement dari Bapak Ardi. Mungkin dalam 1 menit Pak bisa disampaikan apa closing statement Bapak? Baik, terima kasih Mbak Dia, Sobat Iklim semua, Mbak Irin. Pertama, apresiasi dan penghargaan tulus dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk ikhlas yang menyelenggarakan talk show ini. Dan kami saat ini berjuang untuk mengurangi angka kasus-kasus yang terjadi untuk perempuan dan anak. Data tahun 2022 kemarin 278 kasus. Sebelum kita mendata secara detail 2023. Tetapi sebelum perubahan iklim saja kasusnya sudah cukup tinggi, maka perubahan iklim yang terjadi saat ini dengan dampak El Nino dan kekeringan dan kekurangan pangan sebagaimana jawaban kuis tadi, ini memang menjadi pergumulan berat. Dan karena itu apa yang dilakukan saat ini merupakan langkah preventif dan kita akan membangun kolaborasi kemitraan dengan semua stakeholder, semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, sehingga kita bisa menjawab pergumulan berat ini. Yang kedua, terima kasih bahwa ada peranti regulasi yang sudah ditetapkan, mulai dari RPJMN yang pengaruh utama gendernya, kemudian turunannya kepada kebijakan peranti di tingkat kementerian ketiga. Otomatis di tingkat daerah kami akan segera menyesuaikannya. Dengan demikian, maka harapan kita untuk menjawab tantangan perubahan iklim untuk ketahanan pangan, ketahanan perempuan ini, pangan perempuan ini akan terjawab dengan baik. Karena itu, terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya untuk Ikraf Yayasan Sanggar Suara Perempuan, dan harapan kita juga untuk Sekolah BIFE Metro yang kemarin sudah dilakukan penamatan. Bantulah pemerintah untuk terus melakukan
upaya-upaya berlanjutan, kami tetap dari Dinas P3A akan melakukan monif untuk menemukan hambatan-hambatan apa yang dilakukan pasca penamatan ini, karena ini penamatan tingkat dasar, sehingga nanti akan dilakukan lagi pendidikan tingkat madya lagi. Baik, terima kasih. Saya kira itu dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardi. Ya, kepada Ibu Firni, untuk closing statement Ibu, menurut Ibu apakah sesuai tema hari ini, bila perempuan berdaya kemudian ketahanan iklim dapat tercipta, Bu? Bagaimana menurut Ibu Firni? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi peran perempuan ini sangat penting ya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan kita perlu meningkatkan pemberdayaan perempuan ini dalam segala aspek kehidupan ya, termasuk pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pengambilan keputusan dan juga teknologi untuk menjamin terciptanya generasi muda yang berwawasan lingkungan, tangguh dan adaptif ya terhadap risiko perubahan iklim. Diharapkan para wanita ini menjadi tonggak ya di keluarganya masing-masing untuk memberikan kesadaran ya terhadap generasi muda di lingkungannya dulu ya, agar dapat melestarikan kelestarian lingkungan dan juga untuk menghadapi risiko perubahan iklim di masa yang akan datang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu Firni. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, Sobat Iklim sekalian. Dari diskusi kita tadi tentunya dapat kita simak bersama ya bahwa ternyata kondisi kerentanan iklim, kemudian adanya perubahan iklim itu dapat memperparah terjadinya ketimpangan relasi maupun ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Dan pemberdayaan perempuan tentunya tidak hanya cukup dilakukan dalam sisi pemberdayaan ekonomi saja, tapi dalam semua aspek juga dalam pemberdayaan pendidikan, juga pemberdayaan keterampilan, dan juga lainnya termasuk tadi disebutkan oleh Ibu Firni, pemberdayaan teknologi. Nah, jika perempuan berdaya, sebagaimana Ibu Firni sampaikan tadi, tentunya dapat ikut serta mengurangi terjadinya ketimpangan relasi dan juga dapat mengelola, dapat membantu perempuan untuk dapat bisa bertahan dalam kondisi situasi perubahan iklim dengan mengelola lahan dan juga penghidupan keluarga dan ketahanan iklim lainnya sehingga bisa berdaya untuk keluarganya. Nah, di sini kemudian pemberdayaan perempuan ternyata dapat menjadi salah satu titik tolak upaya untuk mengatasi tantangan iklim. Dan dari diskusi kita tadi tentunya kita bisa sama-sama menyaksikan bahwa pemberdayaan perempuan itu tidak cukup dilakukan untuk perempuan saja ya, sebagaimana Ibu Firpin sampaikan tadi, tapi juga pemberdayaan laki-laki juga diperlukan supaya perempuan bisa semakin berdaya, kemudian sama-sama berdaya bersama laki-laki, dan ketahanan iklim itu juga bisa diatasi secara bersama-sama. Dengan adanya kolaborasi, juga tadi kerjasama ya Bapak Ibu ya, karena tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu pihak saja, tapi membutuhkan kolaborasi antar pihak, baik dari masyarakat, dari komunitas yayasan seperti yang Ibu Filpin pimpin, kemudian dari NGO, juga dari pemerintah. Tentunya butuh dukungan dari berbagai pihak sehingga pemberdayaan perempuan dapat terus dilakukan, dan juga peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang dihadapi dari ketahanan iklim atau kerentanan iklim yang terjadi tentunya bisa diatasi secara bersama-sama. Ya, Sobat Iklim, mungkin itu hal-hal yang bisa saya petik dan simpulkan dari yang kita diskusikan tadi, dan semoga cerita Ibu Yanti tentang sekolah perempuan bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Iklim semua dimanapun Sobat Iklim berada. Dan informasi lainnya dapat saya sampaikan kepada Sobat Iklim. Panitia menyediakan e-sertifikat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dan e-sertifikat ini nantinya akan dikirimkan kurang lebih 14 hari kerja ya Sobat Iklim ya. Jadi mohon ditunggu sertifikatnya dengan sabar. Nanti e-sertifikat akan langsung kami kirimkan ke masing-masing email Sobat Iklim sekalian. Jadi Sobat Iklim tidak perlu mencari atau mengunduh di mana, tapi nanti akan kami kirimkan langsung melalui email masing-masing yang tadi sudah terdaftar di Zoom di awal tadi. Dan semoga bincang-bincang kali ini memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk Sobat Iklim semua. Dan saya Dian Rahmawati undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian saya baik kepada para narasumber maupun pada Sobat Iklim semuanya. Sampai jumpa di Bincang Iklim selanjutnya, tentunya dengan episode-episode dan tema-tema yang lebih menarik lainnya.
Jangan tune out, selalu tune in di Bincang Iklim. Sampai jumpa semuanya, selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita lihat dia ini mah daun